Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Health on Top dan kita lanjut lagi nih ngobrol sama Kak Aryo. Kak Aryo, buat awam nih kan pasti sepeda banyak banget jenisnya. Ada yang downhill, BMX, road bike, bahkan untuk triathlon sendiri juga punya ininya sendiri ya? Punya jenisnya sendiri. Boleh jelasin nggak sih yang kira-kira untuk pemula yang mana dan yang Kak Aryo suka yang mana? Klasifikasinya itu ada banyak banget ya, cuma kalau kita mau coba simplified, secara garis besar gitu ya, ada sepeda yang buat jalan aspal atau road bike, ada sepeda yang untuk jalanan yang bukan di aspal lah, katakanlah yang off-road ya. Jadi untuk yang di jalan aspal sendiri, road bike kebagi lagi, ada yang buat city bike, ada yang road bike sepeda balap, racing bike gitu ya. Yang off-road juga ada gravel bike, ada MTB, mountain bike. Jadi memang klasifikasinya itu sangat-sangat luas. Nah di JKTCC sendiri kita itu road bike, tapi lebih ke yang sepeda balap, racing bike, race bike. Yang saya pakai itu, dan kita di komunitas JKTCC juga menggunakannya itu. Tapi secara umum memang luas. Road bike juga ada yang komunitas fiksi, ada yang komunitas single gear, ada sepeda lipat juga, ada sepeda ontel, ada banyak sekali. Dan sebenarnya kalau untuk pemula tidak ada satupun yang benar atau yang salah, yang mana aja oke. Sukanya yang mana silahkan gitu. Tidak ada paksaan kok untuk beli yang tipe ini atau tipe itu gitu ya, suka-suka aja, mana yang disukain gitu loh. Oke, karena kan sekarang udah banyak banget ya orang demam sepeda lah bisa dibilang. Orang yang dulunya mungkin nggak begitu hobi, tiba-tiba set beli sepeda gitu. Mungkin bisa dibilang ngikutin tren, ya. Tapi kan misalnya ini kan cukup ilmu yang harus diketahui kan bagi pemula yang untuk pengen beli sepeda nih supaya nggak salah nih yang mana, kayak gitu ya Kak ya. Oke, nah kira-kira nih apa yang paling membedakan bersepeda di era new normal sama yang biasa nih, yang sebelum ada pandemi ini? Apa yang sebagai karya yang paling termasuk aktif untuk bersepeda, apa yang dirasakan Kak? Ya yang jelas perbedaan yang paling mencolok adalah kita tidak bisa seperti dulu ya, dalam arti kata kita bergerombol rame-rame, udah gitu bikin event-event yang besar ya. Sejak adanya new normal ini sampai detik ini semua event-event sepeda masih dalam status on hold, terpending. Karena kan sampai saat ini juga pemerintah masih belum mengeluarkan izin untuk adanya event-event besar. Dan nggak cuma sepeda, di komunitas lari pun seperti itu. Jadi sebelum COVID ini nih, dalam 1 tahun itu bisa dibilang ada sekitar 4 atau 5 event sepeda yang besar, dan setiap event itu pesertanya bisa sampai ribuan. Pula dengan komunitas triathlon atau di lari ya, mereka juga punya event yang lumayan sama besarnya dan bahkan mungkin lebih besar. Nah sejak COVID-19 ini memang semua event-event tersebut statusnya masih on hold. Biasanya nih selama setahun kalau emang dalam keadaan normal, biasanya kalau Kak Arya sendiri ikut kompetisi-kompetisi gitu dalam setahun biasanya berapa kali itu? Tergantung ya, kadang saya ikut cuma 1 event atau ikut 2 event, nggak tentu sih. Ya suka-suka aja kalau saya loh ya. Tapi beberapa orang gitu ya, mereka juga sudah punya, katakanlah salah satu teman saya, dia sudah punya planning di tahun ini dia mau ikut 3 event, atau mungkin di tahun depannya dia sudah merencanakan mau ikut 4 event. Itu ada yang seperti itu. Cuma kalau saya pribadi, saya nggak terlalu memaksakan diri lah. Jadi saya ikut event ya tergantung ini aja, tergantung ya suasana hati, mood juga, situasinya juga. Oke. Apalagi kalau misalnya sekarang ya bisa dibilang banyak banget yang juga bersepeda. Bahkan juga pemerintah itu juga menyediakan jalur sepeda lagi gitu lah. Ada nggak sih mungkin untuk Kak Aryo sendiri tips-tips nih buat para pemula untuk milih sepeda yang kira-kira harus seperti apa sih sebagai pemula, walaupun banyak ya?
Ya, yang jelas kalau kita mau pilih sepeda, Mm-mm. ini kalau kita bicara road bike ya. Oke. Kalau kita bicara road bike, yang pasti road bike itu punya ukuran. Jadi Mm-mm. memang belilah road bike yang sesuai dengan ukurannya. Dalam maksud itu begini, setiap orang kan punya tinggi badan berbeda-beda ya. Benar. Untuk orang yang lumayan tinggi, ya dia juga harus beli road bike yang sesuai dengan ukurannya dia. Begitupun sebaliknya untuk orang yang katakanlah tubuhnya lebih pendek, juga ada ukurannya. Sedangkan kalau untuk di sepeda selain road bike, mungkin kalau untuk sepeda lipat itu biasanya dia cuma satu size aja, universal gitu. Nah selain road bike yang pakai ukuran juga mungkin MTB juga ada size, gravel bike juga ada size. Jadi secara umum belilah sepeda sesuai dengan ukuran badan itu. Karena kalau kita goes sepeda yang kegedean atau terlalu kecil juga nggak enak. Nyamannya ya? Sih, ya faktor kenyamanan juga, faktor nggak efisien aja. Ibaratnya kalau kita tingginya cuma 160, tapi kita pakai sepeda yang memang diperuntukkan untuk orang yang tingginya 180, ya otomatis kegedean, jadi tidak maksimal ya. Gitu. Oke. Bagi pemula lagi nih, kalau misalkan pengen mendalami olahraga sepeda, mungkin selain pemilihan sepeda yang sesuai dengan tubuh dan juga kenyamanan, apa aja sih yang perlu disiapkan? Mungkin olahraga apa sebelum sepeda harus latihan apa dulu? Atau misalkan punya alat-alatnya, kayak apa? Kira-kira dari Karya apa tips-tipsnya? Kalau mau olahraga sepeda rutin atau mau serius sepedaan gitu ya, yang paling mendasar buat saya sebenarnya disiplin. Disiplin itu maksudnya disiplin bangun paginya. Karena kan kita jam 5 itu sudah mulai ya. Di kala mungkin orang-orang masih sebagian ada yang masih tidur, tapi kita jam 5 itu kita udah keluar rumah. Dan itu rutin, dalam arti kata bisa seminggu 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali gitu kan. Jadi start dari situ. Yang kedua, kita disiplin juga dalam memilih makanan ya. Karena makanan itu atau nutrisi itu sangat berpengaruh ke kita punya performance. Ini berlaku umum, general, dalam arti kata nggak cuma di sepeda, tapi olahraga apapun saya rasa seperti itu. Kalau kita disiplin, kita memilih makanan yang sehat, otomatis kita punya daya output atau performance juga akan meningkat, kira-kira seperti itu. Oke. Terus secara spesifik untuk alat-alat sebenarnya tidak ada. Paling kalau misalnya mau, yang jelas badan kita harus fleksibel. Jadi kita mungkin harus stretching di rumah ya. Sebelum sepeda sebaiknya kita stretching, dan setelah kita selesai bersepeda juga ada baik kita stretching juga. Gitu sih. Yang perhatikan asupan makanan. Karena bersepeda itu kalau udah serius memang itu berat. Tidak ringan ya. Beda dengan kalau kita sepedaan yang sama-sama apaan baik. Itu memang beda gitu. Oke. Karya sendiri punya nggak pengalaman yang mungkin sangat berkesan nih, yang nggak mungkin dilupain dari selama bersepeda dan juga bergabung di JKTCC sendiri? Banyak ya pengalaman. Apa ya? Ya awal-awal sepeda sih sengsara juga, ya nggak kuat lah, ya badan sakit-sakit lah, terus ditinggal teman-teman, ya itu sebuah saya ngalamin lah. Awal-awal sepedaan saya juga masih belum terlalu kuat gitu ya, sedangkan teman-teman yang lain mereka sudah rutin, baru kita jalan sebentar aja udah ketinggalan, itu biasa lah gitu. Jadi ya banyak sih cerita-cerita lucu gitu, yang kalau diceritain sih mungkin waktunya nggak akan cukup gitu. Banyak banget. Iyalah, tapi seru, menyenangkan lah, yang jelas menyenangkan. Ya, bertemu dengan orang-orang baru yang pasti punya teman-teman, relasi itu juga termasuk ya. Betul, bertemu teman-teman baru, mereka punya berbagai macam background ya, mungkin berlainan dari berbagai macam komunitas juga, ya kita bisa saling kenal. Ya, itu juga satu sisi yang buat saya menyenangkan, bertemu dengan orang-orang baru itu, mendapat teman-teman baru juga. Oke, Kak, terakhir nih, gimana nih caranya supaya bisa bergabung sama JKTCC sendiri? Apa yang mesti kita punya nih supaya bisa ikut?
Yang pertama udah pasti punya sepeda. Yes. Punya sepeda ini dalam arti kata mau punya sendiri, mau pinjem, mau sewa, terserah deh. Pokoknya ada sepeda gitu kan. Dan sepedanya kalau untuk kita itu jenisnya road bike atau sepeda balap. Nah kalau misalnya sepedanya sudah ada, ya udah tinggal datang aja ke tempat kita start gitu ya, bisa naik bareng sama kita. Tapi yang jelas nggak cuma sepeda aja, kita juga menitik beratkan ke keselamatan dan keamanan ya. Jadi kayak perlengkapan seperti helm itu wajib hukumnya. Tapi ya memang untuk saat ini at the moment karena adanya PSBB dan kondisi COVID yang masih belum belum tahu nih ke depannya seperti apa. Memang saat ini kita tidak bukannya kita tidak menerima anggota baru tapi mungkin at the moment kita tidak terlalu fokus ke situ sih. Oke. Kak Aryo makasih banyak atas waktunya, informasinya tentang sepeda dan lain-lainnya, semoga sangat berguna untuk masyarakat dan sehat selalu untuk Kak Aryo. Thank you. Semoga selalu lancar aktivitasnya juga, bersepedanya semakin rutin dan semoga JKTCC juga semakin sukses. Makasih ya Kak Aryo ya. Thank you. Dan itulah tadi perbincangan saya bersama Kak Aryo, salah satu anggota dari JKTCC. Nah, ini yang bisa kita simpulkan bahwa bersepeda itu yang pasti mementingkan kesehatan, seperti apa yang tadi Kak Aryo juga jelasin. Terus memilih sepeda itu yang penting nyaman dan sesuai dengan tubuh kita, dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga keamanan apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19. Dan akhir kata saya Viana Aninita beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.